keempat yang beranggotakan saya sendiri Sukmawati dengan NIM 4234210003. Saya Sinta Midini Putri Aislim dengan NIM 4234210023. Saya Nadra Pratiwinaki dengan NIM 4234210005. Saya Rizal Koli dengan NIM 4234210020. Pada video kali ini, kami akan memperlihatkan cara penanganan luka bakar derajat 1 atau ringan ketika terjadi kebakaran pada kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium merupakan upaya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Kebakaran adalah suatu bencana yang diakibatkan oleh adanya api. Kebakaran dapat terjadi jika terdapat 4 elemen. Yang pertama ada panas, kedua ada bahan bakar, yang ketiga oksigen, dan yang keempat ada reaksi kimia atau chemical chain reaction. Kebakaran memiliki jenis-jenisnya, diantaranya ada kebakaran kelas A, kebakaran kelas B, kebakaran kelas C, dan kebakaran kelas D. Pertama, kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A ini disebabkan oleh benda-benda padat, contohnya benda dari kayu, kemudian ada plastik dan kain. Kemudian kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B ini disebabkan oleh benda cair dan gas, contohnya cairan spiritus dan LPG. Kemudian ada kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C merupakan kebakaran yang disebabkan oleh alat-alat listrik, contohnya ada autoklaf, hot plate, dan lain-lain. Kemudian kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D ini disebabkan oleh benda metal yang mudah terbakar, contohnya ada sodium, potasium, aluminium, dan magnesium. Kebakaran terjadi karena bertemunya 3 unsur. Yang pertama, benda dapat terbakar. Benda dapat terbakar merupakan salah satu faktor utama terjadinya pembakaran. Ada 3 wujud dari benda yang dapat terbakar. Yang pertama ada wujud padat, yang kedua ada wujud cair, dan yang ketiga ada wujud gas. Yang kedua ada zat pembakar atau oksigen. Oksigen terdapat di udara, minimal terdapat 15% volume oksigen yang ada di udara dapat menyebabkan terjadinya pembakaran yang optimal. Kemudian yang ketiga ada panas. Nah, di panas dapat terjadinya pembakaran yang cepat karena suhu panas dapat menyebabkan terjadinya pembakaran yang optimal. Ada 2 penyebab terjadinya kebakaran. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan tentang akibat terjadinya kebakaran, dan yang kedua itu menaruh sembarang benda yang mudah terbakar di dekat api. Jadi luka bakar adalah kerusakan jaringan yang disebabkan oleh panas, bahan kimia, listrik, radiasi, ataupun paparan sinar matahari. Oke, jadi luka bakar itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu luka bakar derajat 1 atau luka bakar ringan, kemudian luka bakar derajat 2, dan kemudian luka bakar derajat 3. Nah, luka bakar derajat 1 ditandai kerusakan terjadi hanya di bagian epidermis atau lapisan kulit di bagian luar. Nah, ciri luka bakar ini ditandai kulit tampak merah, sering dan terasa sakit. Kemudian luka bakar derajat 2. Nah, terjadi pada epidermis dan sebagian lapisan dermis atau lapisan kulit yang bagian dalam. Nah, ketika mengalami luka bakar ini, kulit tampak merah, lecet, melepuh, bengkak, dan menimbulkan nyeri yang hebat. Kemudian luka bakar derajat 3 merupakan kondisi luka akibat terbakar yang paling buruk karena mengenai seluruh lapisan epidermis maupun dermis, bahkan bisa lebih dalam lagi. Luka bakar ini ditandai kulit tampak putih, tetapi juga dapat terlihat hangus, kasar, dan mati rasa.
Segera setelah mengalami luka bakar, aliri area luka bakar dengan air keran suhu normal selama 20 menit. Tujuannya mengurangi nyeri dan biar suhu panas dari luka bakar nggak menjalar ke jaringan lebih dalam. Setelah luka bakar dialiri dengan air, oleskan salep antibiotik seperti basitrasin, silver sulfadiazin untuk mencegah infeksi.